Selamat pagi dan salam bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo hari ini, Jumat, tanggal 5 Februari 2021, dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dikatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ido dihalas sok kamu, nangpe marsak kamu satokin waing, di bagasar ragam di pangujunan, molo tung ikoni." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia mengalami pertumbuhan, baik fisik maupun rohani. Pertumbuhan fisik dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dan menjadi orang tua. Sama halnya dengan pertumbuhan fisik, rohani kita juga dapat mengalami pertumbuhan. Lalu bagaimana rohani mengalami pertumbuhan? Pertumbuhan rohani dapat terjadi ketika kita mampu melewati segala penderitaan, karena disitulah iman kita dapat bertumbuh. Banyak orang menjadikan penderitaan itu sebuah bumerang bagi kehidupannya, sehingga dia tidak dapat bertumbuh secara rohani. Saya mau bercerita dari kehidupan penderitaan sang misionaris yang memotivasi banyak orang. Kisah nyata dituliskan di sebuah buku yang berjudul The Memoirs of the Reverend David Brainerd. Buku ini pernah masuk ke dalam Fine Book Selection atau pemilihan buku yang bagus karena banyak dibaca orang Kristen. Dalam bukunya dituliskan sebuah perkataan yang menarik, yaitu, "Utuslah saya Tuhan sampai ke ujung bumi, baik kepada bangsa kafir yang liar dan ganas di padang belantara. Utuslah saya menjauhi segala sesuatu yang dinamakan kenyamanan di bumi atau kenyamanan duniawi. Utuslah saya bahkan kepada maut sekalipun, bila itu dalam pelayananmu dan untuk memperluas kerajaanmu." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, David Brainerd adalah seorang misionaris bagi suku-suku Indian Amerika. Sejak masih bayi, dia sudah menderita penyakit paru-paru. Namun penyakit itu tidak menjadi bumerang dalam hidupnya. Banyak cobaan hidup yang dilewatinya, hidup tanpa keluarga, penyakit yang akut, berjalan bermil-mil melewati hutan rimba, hujan badai, hawa dingin, ancaman binatang buas, kelaparan, kehabisan minum, kesepian, dan lain sebagainya. Brainerd mampu melewati semuanya. Bahkan ia mampu membuat ratusan orang Indian bertobat dan menerima Yesus dalam hidupnya. Dalam nats ini, Rasul Petrus memberi penguatan kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil, yang mengalami banyak penderitaan. Petrus dengan tegas menyampaikan untuk tetap bergembira menghadapi penderitaan itu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mengapa Petrus menyuarakan bergembira di tengah pergumulan yang menyesakan? Sebab seseorang tidak akan menjadi orang percaya tanpa mengalami penderitaan. Penderitaan adalah sebuah kasih karunia yang membawa kita kepada kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Petrus sendiri banyak mengalami penderitaan dalam hidupnya. Bahkan sampai ujung hidupnya, ia mampu bersukacita mempertahankan imannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus tidaklah mudah. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan tampak biru terus. Akan tetapi, ada kalanya langit akan tampak gelap. Ada kalanya datang masalah, cobaan, atau penderitaan bisa saja datang silih berganti dalam hidup kita. Penderitaan bisa saja berbentuk penyakit ataupun kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Penderitaan
bisa berbentuk kegagalan hidup atau kekecewaan dalam pekerjaan atau dalam studi. Penderitaan bisa berbentuk gosip yang beredar di tempat bekerja ataupun di gereja Anda yang merusak reputasi Anda, yang membawa kesedihan dan kecemasan. Oleh karena itu, penderitaan itu bisa berbentuk sesuatu gangguan yang paling kecil seperti digigit nyamuk hingga seperti berada di kandang singa. Namun, melalui renungan ini, apapun penderitaan yang datang dalam hidup kita, baik kecil ataupun besar, hendaklah kita tetap bersukacita. Semoga iman rohani kita dapat bertumbuh dengan sempurna. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah kami menghadapi setiap pencobaan yang datang dalam hidup kami. Karena dengan kekuatan daripadamu lah kami mampu bersukacita melewati semuanya. Amin.